Selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga ya. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada Buka. Nah, untuk Buka hari ini menguat 4,3%. Ini bagus ya. Jadi boleh dipantau-pantau minggu ini ya. Kalau misalkan Buka ternyata lanjut menguat lagi. Target sementara di 244 ya. Ini target R1-nya sebetulnya udah kena untuk yang sudah masuk di tanggal 3 Agustus kemarin. Nah, hari ini dia sudah tembus R1-nya. Closing di harga 238. Untuk next target R2 249 ya, atau di 250. Nah, tapi dia harus lewatin dulu nih 244-nya. Nah, kalau misalkan dia bisa close di atas 244 bagus. Boleh targetnya justru bahkan ke R3 ya, kalau misalkan dia berhasil close di atas harga 244. Jadi dipantau aja. Kalau misalkan teman-teman belum punya, boleh antri-antri ya di atas 234 ya. Kalau misalkan mau HK, pastikan dia kuat dulu di atas 238 ya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada VTNY. VTNY hari ini signal ya, dan bahkan hari ini sudah naik bahkan 20%. Nah, ini 20% itu sebetulnya target di R1-nya ya. R1-nya ini sebetulnya target di signal di tanggal 11 Agustus hari Jumat kemarin. Nah, ini targetnya sudah kena 20% ya. Bahkan hari ini naik 20%. Ini masih ada kemungkinan lagi lanjut ke R2 ya di harga 260-an. Kita lihat aja apakah bisa tembus. Harapannya sih target utamanya saat ini di sekitar harga 263-an ya, atau 262. Kalau bisa closing di atasnya ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut ke R3-nya. Jadi dipantau aja ya untuk VTNY. Ini juga sahamnya cukup liar pergerakannya. Kalau yang sudah punya boleh hold dulu. Yang belum punya, alokasi dananya diperhatikan ya, jangan sampai nanti malah nyangkut untuk di saham ini. Selanjutnya ada Silo. Nah, Siloam hari ini ditahan lagi ya di atas harga 2040-nya, closing di harga 2070. Ini bagus, mudah-mudahan sih bisa break dari harga 2140-nya. Untuk targetnya untuk saat ini boleh pakai R1 ya. R1 di harga 2204 ya, atau 2205-an. Nah, untuk target masih, atau kalau misalkan berharap dia bisa tembus dari 2210 ya, kalau misalkan dia tembus 2210-nya, 2210-nya ya, boleh naikkan targetnya di R2 di 2345-an. Ini masih oke ya, masih uptrend untuk Silo, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Next ada Kayu. Kayu hari ini naik juga ya 19% ya. Ini targetnya ini signal ya, signal ini targetnya langsung kena ya, yang R1-nya di 9% kalau yang sudah masuk. Dan hari ini dia closing di harga 238. R2-nya belum kena ya, di 251-nya. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia lanjut ya, bisa tembus R2, mudah-mudahan sih bisa ke R3 atau bahkan ke R4. Jadi hari ini juga volumenya naik lagi, mudah-mudahan masih bisa terbang tinggi untuk Kayu. Kita lanjut ya ke BRPT. Ini saham yang banyak dinantikan orang-orang ya, akhirnya bisa bergerak lagi di atas 5%-an ya. Nah, ini sudah kembali ke habitat aslinya untuk BRPT karena sudah lama dia naik cuma 2%, 1%. Dan saat ini sudah 2 hari ini sudah kembali ke sifat aslinya yang sekali jalan bisa 5-7%, 7% atau bahkan bisa 15%-an untuk BRPT. Ini mudah-mudahan sih bisa tembus ya 940-nya, atau mungkin mudah-mudahan sih bisa ke harga 1000-an dulu ya untuk BRPT. Ini target R4-nya sudah hampir kena ya di 925 atau 930-an. Nah, ini mudah-mudahan sih bisa tembus 940-nya juga untuk BRPT. Yang sudah punya masih boleh hold ya. Ini volumenya 2 hari ini ya, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa profit gede dari BRPT. Lanjut ke Maxi. Nah, ini Maxi terpantau mantul ya dari area support 64. Nah, ini cukup kuat. Mudah-mudahan hari ini closing di 67 ya. Ini kalau misalkan ternyata dia lanjut
boleh targetnya di R1 ya di harga 71 ataupun di R2 di 77. Tapi kalau ternyata dia koreksi dulu, boleh antri di atas harga 65 ya kalau untuk Maxi. Nah, bisa diantri di 66 atau di 67-nya. Nah, kalau misalnya lanjut boleh target 71 dan 77 untuk target berikutnya. Selanjutnya ada Emior. Nah, Emior ini masih menguat terbatas ya 0,3%. Nah, tapi ini sudah beberapa hari ya untuk Emior. Posisinya masih kurang, sepertinya sudah mulai ada pelemahan. Tapi kalau selama dia masih bertahan di atas JT ya, di atas harga 2.570, ini mudah-mudahan dia sideways dulu beberapa waktu. Nah, tapi kalau ternyata enggak dan dia lanjut lagi, targetnya untuk saat ini di 2.710 dulu ya, atau kalau mau target maksimalnya saat ini di 2.740. Kita lanjut ke Pani. Pani hari ini gas lagi ya, naik 5,18%. R1-nya kena ya, ini target buat yang sudah masuk dari hari Jumat kemarin. Nah, ini signal Jumat karena dia crossing lagi dengan baseline, dia bikin target lagi. R1-nya 7% kena, next targetnya R2 di 2137. R3 di 2269. Nah, tinggal kita lihat aja apakah dia bisa. Kalau harapan saya sih targetnya ke R4 ya, langsung ke trend line-nya dia di 2400-an. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada nasi. Nasi uduk atau nasi apa nih? Nah, ini nasi ini boleh dipantau-pantau ya beberapa hari ke depan. Ini dia belum berhasil closing di atas 77 nih. Nah, ini kalau sudah closing di atas 77, mudah-mudahan naiknya cukup kuat ya. Targetnya boleh di R2 ya, di 83 atau di R3 di 88. Dipantau aja Pani, mana tahu dia bisa naik ngegas cukup kuat ya untuk saham ini. Selanjutnya ada AMRT. Nah, AMRT hari ini bagus, closing di harga 2.890 ya. Nah, ini dipantau-pantau, kalau lanjut lagi target R1-nya ya, target di R1 mudah-mudahan kena di 2.950 tujuan. Kalau misalkan tembus, boleh naikin targetnya di R2-nya di 3.090-an. Nah, ini tinggal dipantau aja. Kalau yang sudah masuk kemarin di hari Jumat masih boleh hold dulu, mana tahu bisa lanjut lagi ke R2 ya untuk AMRT. Selanjutnya ada Bevin. Bevin hari ini menguat ya 1,6%. Ini terpantau turun cukup tajam. Nah, ini sudah mantul di area support ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi. Paling nggak kalau misalkan dia bisa tembus harga 1.260, ini bagus ya untuk saat ini. Targetnya boleh di R1 dulu sekitar di harga 1.293-an. Nah, ini dipantau aja untuk Bevin, mudah-mudahan sih bisa kembali menguat lagi ya karena sudah di area support. Lanjut ke TRJA. Nah, untuk TRJA hari ini doji di harga 308 ya untuk TRJA. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya kalau misalkan ternyata dia bisa lanjut menguat lagi atau bisa tembus dari harga 318-nya. Untuk target saya lebih prefer di R3 yaitu di 359-an atau 360-an ya untuk TRJA. Tapi harapannya sih bisa ke 400-an. Jadi dipantau aja untuk TRJA apakah dia bisa breakout dari 318-nya. Lanjut ke ACST. Nah, untuk ACST hari ini menguat ya 2,07 atau 2%. Nah, ini dia belum berhasil tembus 148 ya atau previous high-nya. Nah, ini kalau misalkan besok dia lanjut di atas 148, mudah-mudahan sih bisa naik cukup kuat ya sampai dengan ke R3-nya yaitu di 158-an. Jadi dipantau aja ya ACST, ini trennya masih bagus, mudah-mudahan bisa naik tinggi lagi untuk saham ini.
Selanjutnya ada WG. WG ini juga mantul ya dari area support. Ini boleh juga diperhatikan. Targetnya boleh ya di R2 atau di 107 atau di 102-nya. Nah, ini kalau misalkan dia menghijau lagi, kalau mau masuk selama dia masih bertahan di atas harga 92 ya untuk WG. Ini sudah mulai ada penguatan lagi. Mudah-mudahan sih bisa naik lagi. Ini boleh dipantau ya untuk pergerakan WG-nya. Selanjutnya ada TOTL. TOTL hari ini menguat 1,6% ya. Nah, ini signalnya sih sudah dari hari Kamis sebetulnya. Dan R1-nya ini sudah sempat disentuh ya hari ini R1-nya, tapi nggak ditembus. Kita lihat aja apakah di perdagangan besok dia lanjut menguat lagi. Kalau tembus sih harapannya bisa ke 382 ya. Kalau misalkan bisa tembus 382, boleh hold. Tapi kalau misalkan nggak tembus 382, boleh TP dulu. Kalau misalkan tembus, naikkan targetnya ke R2 yaitu di 393 untuk TOTL. Selanjutnya ada Arko. Arko juga boleh dipantau-pantau lagi ya pergerakannya. Kalau misalkan dia kembali menghijau lagi nih. Nah, ini sudah mulai menarik posisinya. Karena ini sudah cukup panjang sideways ya, cukup panjang, naik turun, dan ini dia juga membentuk satu pattern ya. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus dari harga 680, ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan sih target bisa ke R3 atau bahkan ke R4 ya untuk Arko kalau dia berhasil breakout dari 680. Kita lanjut ke saham berikutnya ada BDKR. BDKR hari ini lanjut lagi ya 3,7%. Nah, ini keren ya. Dia masih sangat-sangat uptrend. Kita lihat kalau misalkan lanjut apakah dia bisa menembus R1-nya atau R2-nya atau bahkan ke R3 ya. Untuk BDKR dia juga sudah melewati area trennya dia ya. Mudah-mudahan sih biasanya kalau udah lewat tren ini biasanya naiknya cukup curam atau naiknya cukup tinggi untuk BDKR. Jadi kita lihat aja apakah dia akan bikin tiang listrik kalau misalkan dia naik cukup kuat untuk BDKR di perdagangan besok. Selanjutnya ada UFO. Nah, kalau untuk UFO ini line treatmentnya ya. Ini UFO ini sudah beberapa kali naik sampai dengan area resisten, turun lagi support, naik lagi sampai resisten, turun lagi ke area support, naik lagi ke area resisten. Hari ini mantul di area support. Apakah besok hijau? Kalau besok hijau boleh icip-icip ya kalau misalkan dia bergerak naik lagi. Tapi kalau misalkan dia turun dulu ya bisa antri-antri di area supportnya ya, di atas harga 186 atau di atas harga 190-an. Tapi kalau ternyata menghijau lagi boleh masuk aja ya, tapi alokasinya dananya diperhatikan dulu ya, jangan terlalu banyak juga karena ini cukup volatile. Untuk UFO sudah kembali ke normal lagi gerakannya seperti dulu. Sebelum ini cukup santai ya, sekarang sudah mulai ada tanda-tanda pergerakannya kembali normal lagi untuk UFO-nya. Nah, ini untuk UFO sendiri targetnya boleh di 246 ya atau di R1 di 249. Selanjutnya ada Power. Nah, untuk Power hari ini koreksi 0,6% ya. High-nya itu di 810, persis di area trennya dia kena area tren. Lalu dia turun. Nah, kita lihat apakah di minggu ini dia masih lanjut naik lagi. Mudah-mudahan sih bisa tembus trennya ya. Nah, ini kalau bisa tembus tren ini mudah-mudahan sih naik cukup kuat ya untuk Power. Jadi diperhatikan aja, volumenya masih bagus ya, transaksinya masih bagus, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Secara weekly dan monthly ini juga masih bagus ya untuk Power. Next ada MAPI. MAPI hari ini koreksi 0,4% ya, tapi volumenya juga masih bagus hari ini. Transaksinya masih naik ke 49 miliaran. Nanti tinggal dilihat aja apakah MAPI ini berhasil tembus atau closing di atas 2030-nya ya. Kalau misalkan dia berhasil tembus di atas 2030 dan closing di atasnya, targetnya boleh di R2 atau bahkan di R3 ya, sekitar di 2255-an untuk MAPI.
Selanjutnya ada INTP. INTP ini masih lanjut gas lagi ya. Ini masih boleh hold yang sudah masuk dari tanggal 6 Juli kemarin ya, masih boleh hold ya. Ini masih bagus. Untuk hari ini dia berhasil crossing lagi dengan baseline, dan untuk target R1-nya di 11.567 dan R2-nya di 12.002 atau 12 ribuan ya untuk INTP. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya, trennya masih bagus untuk saham ini. Begitu juga SMGR. Nah, SMGR ini sempat turun dulu ya, ini sekitar 1 minggu lebih. Nah, ini sudah ada mulai mantul-mantul ya dari area 6.650-nya. Ya, sayangnya belum bisa closing di atas 6.850 ya. Kita lihat aja. Kalau misalkan ternyata besok kuat naik di atas 6.890 ya, sorry 6.850. Kalau mau masuk boleh ambil posisi, target sementara di R2 dulu dia di 7.424 atau 25 untuk SMGR. Oke, mungkin sampai di SMGR dulu untuk video part ketiga. Masih ada satu part lagi. Ya, mudah-mudahan masih mau nunggu ya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.